juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sayarahum anil mawlidin nawabitin lana wa ya khairan nasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa na'izza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyil mustafa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa asyara muslimin wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan ke pangkuan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang mulia dan nabi yang terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menaikkan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dengan latar belakang bangsa, ras, warna, kulit, budaya dan sastra sosial yang berbeda satu sama lain. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamunya dan bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata.
Bagi kaum muslimin yang belum memiliki kemampuan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban sesuai dengan kemampuannya dimanapun mereka berada. Ibadah kurban yang dilaksanakan kaum muslimin sebagai salah satu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan interpelasi untuk kuat orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Setiap kali Idul Adha tiba, maka kita selalu diingatkan tentang peristiwa yang penuh hikmah, peristiwa yang memiliki banyak iktibar dan pelajaran hidup dari kehidupan sebuah keluarga manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan seorang putra. Sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang penuh dengan penghargaan, keluarga yang menjunjung musyawarah dan meletakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Itulah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah siap untuk menyembelih putranya Ismail, beliau telah mengangkat pisau tajam di leher putranya tersebut. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu dan tidak pernah menyangka bahwa putranya akan diganti dengan seekor domba. Bahkan berharap pun tidak. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan penuh keikhlasan. Seperti inilah seharusnya kita berbuat ketika menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menjadi kewajiban kita, maka laksanakanlah amal ibadah tersebut dengan ikhlas dan sepenuh hati, dengan segenap kesungguhan dan serahkan sepenuhnya kepada Allah untuk memberi nilai terhadap amalia tersebut. Ketidaktahuan Nabi Ibrahim alaihissalam mengadakan bahwa tidak ada larangan dan juga kewajiban bagi Allah ketika dia memberi atau tidak memberi kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Peristiwa bersejarah ini Allah kisahkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma'za tara. Qala ya abati fa'ul ma'tumaru fasatijiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya maka tak kala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayahanda akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Berkat keteguhan hati dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, inilah maka pisau tajam untuk menyembelih putranya menjadi tidak mempan dan tumpul. Meskipun telah dilakukan berkali-kali, Allah mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk menggantikan putranya dengan seekor domba dari surga. Syariat ini kita laksanakan setiap kali Idul Adha tiba. Maka bagi kaum muslimin yang mampu dan hendaknya melaksanakan perintah ini tanpa ragu-ragu sebagai usaha takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam mengajarkan bahwa kita